warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa TV. Senang sekali nih bisa ketemu lagi dengan Sobat Jiwa semuanya ya, dalam acara Curhatan Rahma. Ya, dalam curah kali ini ya, saya akan membahas tentang pernikahan syarifah begitu ya, atau anak cucu Rasul begitu katanya ya. Perempuannya disebut syarifah, lakinya disebut syarif atau sayyid begitu ya. Ini saya akan membahas bolehkah syarifah menikah dengan ahwal begitu ya. Ahwal ini adalah bukan sayyid, artinya orang Indonesia biasanya yang dimaksud ahwal ini, karena memang ahwal ini kan artinya paman ya, karena memang datang ke sini dulu nenek moyang kita begitu ya, hanya pria saja, sehingga ibunya itu orang Indonesia, otomatis orang Indonesia adalah paman begitu ya. Jadi kita menyebutnya ahwal seperti itu. Nah, ini saya membahas bolehkah syarifah menikah dengan ahwal begitu ya. Mengapa saya membahas masalah ini? Tentu saja yang namanya curah atau curhatan itu memang lebih enak kalau berdasarkan pengalaman pribadi. Ya benar, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga ya. Karena saya ini juga syarifah lah ya hitungannya. Karena fam saya Al-Jufri begitu ya. Dan akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan sayyid, yaitu ahwal begitu ya istilahnya yang saya sampaikan tadi. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini syarifah itu harusnya menikah dengan sayyid gitu ya, katanya sekufu, sekafah gitu, atau sepadan, sederajat begitu ya. Tentu saya menemui banyak pertentangan di keluarga saya ya ketika memutuskan untuk menikah dengan ahwal ini ya. Bahkan kalau bisa saya hitung dengan jari, rasanya hanya 11 jari lah kalau di lingkungan saya. Saya asalnya kan dari Surabaya ya, Arab Surabaya. Di Surabaya itu rasanya sedikit sekali lah syarifah yang menikah dengan ahwal begitu ya. Dan saya salah satu di antaranya yang sedikit itu, mungkin sebelah jari saja ya. Jadi intinya maksud saya adalah di kalangan saya, di keluarga saya itu jarang sekali ya, bahkan itu seperti aib begitu ya, menikah dengan ahwal itu seperti aib begitu ya anggapannya. Tapi mengapa akhirnya saya menikah dengan ahwal begitu ya, mengapa saya memutuskan menikah dengan ahwal? Nah, ini yang akan saya curhatkan hari ini ya. Karena memang banyak yang meyakini ya bahwa menikah itu harus ada sekafaah begitu atau sekufunya. Yang tadi saya sampaikan sederajat. Dalam hal ini yang dimaksud sederajat itu, ini sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, karena menikah bukan itu saja wali dan lain sebagainya tadi itu. Ini memang sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, atau bukan rukun untuk menikah. Kafaah atau sekufu ini, tetapi memang kafaah ini bisa dijadikan pertimbangan untuk seseorang dalam menikah. Kalau kita mungkin namanya bibit bebet bobot begitu ya. Dan ini dianjurkan di Islam kafaah ini ya sebagai pertimbangan sebelum menikah. Namun apa definisi kafaah atau sekufu ini, inilah yang memang masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ya memang sekufu ini bisa dikatakan sederajat dalam hal misalnya ekonomi begitu ya. Misalnya orang kalau yang terlalu kaya jangan menikah dengan yang terlalu miskin, nanti akan dikhawatirkan menimbulkan masalah begitu ya, mungkin berbeda budaya dan lain sebagainya. Atau dalam hal agama, atau ya macam-macam lah, atau dalam hal keilmuan begitu. Kadang-kadang orang kalau pinter banget begitu menikahnya dengan orang yang nggak berpendidikan, itu pasti kan di dalam rumah kan bingung mau diskusi apa begitu ya. Mau ngomong apa nggak nyambung begitulah istilahnya, kalau zaman sekarang nggak nyambung, cari yang nyambung mbak. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi ada juga sekafah atau sekufu ini termasuk juga nasab dalam hal ini. Nah, inilah yang dipegang teguh banyak oleh orang tua yang mempunyai anak ya syarifah atau sayyid ini ya, bahwa mereka ingin menjaga keturunan Nabi ini. Kita ketahui bahwa keturunan memang dilihat dari jalur bapak, sehingga syarifah ini penting harus menikah dengan sayyid, karena kalau syarifah tidak menikah dengan sayyid, maka anaknya itu bukan keturunan Nabi lagi. Seperti saya ini, anak-anak saya bisa dikatakan sudah bukan syarifah dan sayyid lagi begitu, karena sudah terputus nasabnya. Nah, inilah yang dihindari begitu, agar untuk memelihara nasab tadi itu, sehingga syarifah ini seperti dilarang ya untuk menikah dengan yang bukan sayyid. Ya, mengenai dibolehkan atau tidaknya ini memang masih perdebatan ya, banyak yang berdebatan, banyak yang mengatakan ya memang sah ya jika syarifahnya dan walinya ridho atau ikhlas menikah dengan bukan sayyid, itu sah-sah saja begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan tidak bisa, karena itu nanti bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa
jika menikah tidak memelihara keturunan Nabi, misalnya Syarifah menikah dengan bukan Sayyid itu, maka itu akan memutus keturunan Nabi, bahkan itu akan menyakiti perasaan Fatimah dan bisa tidak mendapat syafaat begitu nanti. Ada hadisnya katanya seperti itu. Ya, tapi tentu saja saya tidak, bukannya saya tidak percaya hadis ya, tapi saya hanya percaya hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran sudah jelas sekali ya, udah berkali-kali lah dibahas di banyak ayat bahwa memang yang mulia di antara kita itu hanya tingkat ketakwaan begitu ya. Yang tinggi derajatnya justru orang yang beriman dan berilmu yang dinaikkan derajatnya. Itu sudah banyak ya ayat-ayatnya. Rasanya bukan perdebatan lagi. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa jika menikah di luar Sayyid tadi itu, Syarifah dengan Sayyid itu akan merusak keturunan. Saya riset tidak seperti itu, karena kalau kita lihat dari sejarah begitu ya, untuk memahami hadis kan sebenarnya mudah, hanya dikembalikan kepada Al-Quran ya, karena hadis kan sebenarnya menjelaskan dalam Al-Quran. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Sementara di Al-Quran sendiri ya, bahkan ada ayatnya ya, diriwayatkan disebut namanya Zaid waktu itu ya, bahwa Rasulullah pernah menikahkan Zainab yang keturunan Quraisy begitu dengan Zaid yang mantan budak. Jika tidak diperbolehkan, mana mungkin saat itu Rasulullah menikahkan Zainab yang bangsawan dengan Zaid yang mantan budak. Pertimbangan Rasulullah sebenarnya dua orang ini bukan berdasarkan nasabnya, karena Zaid ini termasuk sahabat dekat, anak angkat Rasulullah yang disebut namanya di Al-Quran ya, Zaid, dan juga kesolehannya itu tidak diragukan lagi, karena juga merupakan salah satu orang yang pertama-tama memeluk Islam juga begitu. Demikian juga dengan Zainab, juga orang yang soleha begitu ya. Jadi nasab itu menurut saya bukan dilihat dari keturunan secara darah begitu, pertalian darah, tetapi lebih kepada agamanya atau akhlaknya, itu menurut saya. Inilah yang menarik, karena memang fenomena Syarifah harus menikah dengan Sayyid ini sebenarnya kalau menurut saya memang ini budaya dari zaman dahulu begitu ya, di Arab sana memang terkenal sangat membanggakan keturunan ya. Pada saat itu yang paling dihormati adalah keturunan Quraisy ya, sehingga kemudian Quraisy ya, sehingga kemudian ada Bani Hasyim, dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW dari suku yang dihormati tadi itu ya. Tapi menurut saya Islam justru hadir untuk mengikis ya kelas-kelas sosial seperti itu. Saya tidak melihat Islam sebagai agama yang mengenal kasta. Itu sudah jelas sekali lah kalau kita memahami Al-Quran dengan benar, bahwa justru di Islam lah agama tanpa kasta ya. Kita lihat sejarah lagi ya. Tadi sudah saya katakan, tadi ada Zainab dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid. Kemudian putri-putri Nabi sendiri dinikahkan dengan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, yang mereka bukan Quraisy begitu ya. Tetapi tetap saja. Jadi menurut saya, jika zaman Nabi saja nasab itu tidak diartikan sebagai suku begitu ya. Mengapa kita saat ini setelah ratusan atau ribuan tahun begitu ya, kok malah mengartikan nasab itu sebagai suku ya, atau keturunan secara pertalian darah. Memang saya seperti sampaikan tadi, orang Arab sangat membanggakan keturunan ya. Jadi kalau di keluarga saya ini, saya itu harus hafal. Saya Rahmah binti apa, atasnya lagi binti kakek saya lagi binti apa, itu kita tahu ya, karena memang itu penting bagi orang Arab ya. Tetapi tidak ada salahnya sebenarnya mengenal nenek kakek-kakek kita ya. Tetapi ketika kemudian itu menjadikan kita lebih eksklusif dan bahkan membangga-banggakan, nah itulah yang menurut saya tidak sesuai dengan Islam. Ya, semua Alawiyin lah pada umumnya berpegang teguh pada nilai-nilai itu, agar Syarifah itu harusnya menikah dengan Sayyid. Menurut saya itu tidak ada salahnya. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya mengencourage Syarifah agar menikah dengan Ahwal, tidak loh ya. Saya tidak harus seperti itu. Menurut saya tidak ada salahnya jika Syarifah menikah dengan Sayyid, malah itu bagus ya. Yang saya permasalahkan di sini jika kemudian itu dipaksakan, tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Karena begini, saya punya banyak teman-teman Syarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya, sampai perawan tua dan tidak pernah menikah begitu ya. Dikarenakan ya memang kan sulit ya, karena kan minoritas Sayyid itu tidak banyak. Sementara hukum yang berlaku begitu, Sayyid bisa menikah dengan Ahwal, dengan siapa saja, dengan bule, dengan siapa saja bisa. Sementara kalau Syarifah hanya dengan Sayyid, sehingga ya akhirnya ini stok Sayyidnya berkurang begitu ya, sehingga banyak
teman-teman saya, kolega begitu ya, harus diakui itu banyak yang sampai menjadi perawan tua dibela-belain tidak pernah menikah karena tidak bertemu dengan sayyid yang cocok begitu ya. Karena sayyidnya kan juga tidak banyak. Yang tidak banyak itu pun kan belum tentu semuanya cocok begitu kan ya. Jadi banyak yang sampai tidak menikah karena berpegang teguh, bertahan harus menikah sekufu ini tadi itu. Ya dibela-belain tidak menikah karena tidak menemukan sayyid ya atau jodoh yang sekufu begitu ya. Padahal kalau dilihat kan sebenarnya tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang mengharuskan ya kita menikah sesama suku begitu, bahkan sebaliknya ya antar suku harusnya kita saling mengenal. Ya jadi tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang secara tegas mengatakan bahwa ya Syarifah itu harus menikah dengan sayyid sekufu itu, bahwa itu berdasarkan nasab, itu tidak ada ya. Tetapi mengapa sampai bertahan padahal di Al-Quran sudah jelas atau di banyak hukumnya jelas bahwa menikah itu adalah ibadah begitu. Bahkan sempurnanya separuh ibadah katanya ya. Bahkan sunnah Rasul begitu. Kalau benar-benar mencintai Rasul harusnya melakukan sunnah Rasul ya. Ini malah tidak mau menikah karena tidak ketemu dengan sayyid tadi ini. Padahal di zaman Nabi sendiri tidak apa-apa menikah tidak dengan sayyid. Ya inilah yang saya garis bawahi ya, agar kita lebih mengedepankan rasionalitas begitu ya. Padahal itu kan jadi banyak ya saudara saya begitu ya, yang ya akhirnya saya tahulah perasaan, pastinya kesepian ya, harus hidup sendiri begitu ya. Menurut saya ini against human right lah begitu ya, sampai terpaksa. Ya kalau memang ketemu jodoh yang sayyid boleh, tapi kalau sampai banyak dipaksakan akhirnya tidak menikah hanya karena tidak ketemu yang sayyid, ini menurut saya dipaksakan. Mengapa saya memutuskan menikah dengan Ahwal? Sebenarnya tidak langsung seperti itu ya, karena di episode sebelumnya saya sempat curhat ya, bahwa saya menikah sebenarnya 2 kali ya. Pernikahan pertama saya itu dengan sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri, jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu sayyid, mumpung sayyid, jadi saya hanya menikah. Jadi saya memutuskan menikah dengan suami pertama itu lebih banyak karena ingin saya berbakti kepada keluarga saya. Saya ingin tidak merusak kehormatan keluarga saya dengan menikah dengan Ahwal begitu ya. Jadi ingin sebagai bentuk berbakti saya tidak ingin membuat aib begitu ya. Akhirnya saya memutuskan menikah ya, namun tentu saja karena memang tidak cocok ya, akhirnya hanya bertahan 2 tahun ya, 2 tahun saja. Saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya, karena memang dipaksakan. Dari situ saya belajar agar tidak terlalu memaksakan. Tapi setelah saya bercerai, saya tetap, setelah saya single begitu ya, saya tetap mencari suami itu yang sayyid ya. Tidak langsung saya menikah dengan Ahwal. Tetap saya berusaha berkenalan begitu. Tapi memang susah ya, karena jumlahnya sedikit dan di lingkungan kita kan ketemunya sama Ahwal ya. Kita nggak ketemu sama saya di lingkungan kerja dan yang lain. Jadi ya harus dijodohkan, dikenalkan, dijodohkan. Kan kalau kita nggak bisa ketemu di tempat kerja atau apa, nggak ada. Jadi memang harus dikenalkan, anak-anaknya si Fulan bin Fulan ditemukan seperti itu. Dan saya sudah berapa kali sebenarnya ya dikenalkan begitu. Tapi saya sudah mengambil pelajaran dari pernikahan pertama, saya tidak mau memaksakan diri. Karena menurut saya sekufu itu bukan hanya nasab saja, tetapi juga lain-lainnya ya, terutama background pandangan atau keilmuan ya, atau mungkin ya, karena kan nggak mungkin kita menikah dengan orang yang tadi itu saya misalnya ngobrol tapi beda pandangan, maksudnya nggak nyambung begitu ya. Ya kalau nggak jauh-jauh sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah beda dunia begitu kan ya agak susah kan begitu ya. Jadi saya nggak mau memaksakan diri lagi begitu. Sehingga sampai 8 tahun ya saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu ya, karena sebenarnya saya mencari sayyid yang cocok, tapi ya saya tidak mau memaksakan diri. Kalau tidak cocok ya saya katakan tidak cocok begitu ya, karena menurut saya yang namanya suami itu ya seperti pakaian begitu ya, memang lebih bagus kalau kita punya pakaian yang branded begitu ya, yang mahal begitu, yang kelihatan mewah begitu. Tapi yang lebih penting adalah pakaian itu nyaman dipakai. Jangan sampai kita memaksakan diri menggunakan pakaian tapi sebenarnya fashionnya itu membuat kita tersiksa.
Nah itu saya nggak mau seperti itu, jadi saya tidak mau memaksakan diri. Ya yang penting pakaian ya jangan pakai pakaian yang jelek, tapi tetap harus nyaman begitu loh maksud saya. Akhirnya saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini, yang Ahwal ini ya, dan tentu saja ditentang oleh keluarga saya pada mulanya ya. Tapi setelah berdiskusi seperti ini, mereka akhirnya mengerti. Karena orang tua saya, abah dan umi saya itu sudah meninggal ya. Umi saya meninggal ketika saya masih umur 2 tahun. Sementara abah ketika saya kuliah. Jadi saya sudah yatim piatu lah istilahnya. Saya yakin seandainya abah dan umi saya masih hidup ya pasti saya tidak diizinkan ini menikah dengan Ahwal ya. Tetapi lebih jauh saya pikir at the end pasti abah saya menginginkan saya bahagia. Siapa sih yang tidak ingin melihat anaknya bahagia? Dan saya sudah mengalami pernikahan yang tidak bahagia begitu karena saya memaksakan diri. Akhirnya saya yakin pasti abah seandainya hidup pun akan merestui juga ya, karena apapun itu edian yang kita di Al-Quran juga menikahkan tujuannya untuk memberi ketentraman begitu ya, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Intinya kan tujuan menikah itu begitu lah. Kalau kita tidak nyaman, tidak tentram ya buat apa menikah begitu ya kalau dipaksakan. Akhirnya setelah saya berdiskusi dengan kakak saya, akhirnya kakak saya menyetujui dan menjadi wali nikah saya. Waktu itu kakak saya yang pria ya. Tapi ada tradisi memang ya, biasanya kalau ada Syarifah menikah dengan Ahwal itu keluarga besar atau orang Arab lainnya itu, habaib lainnya itu tidak mau datang begitu, biasanya begitu, nggak semua. Nah karena itu ketika saya menikah saya nggak ngundang begitu loh, buat apa, barangkali mungkin juga nggak datang gitu. Jadi saya memang hanya kecil-kecilan saja waktu itu, apalagi ini pernikahan kedua kan ya. Yang penting ya menurut saya biar sederhana, yang penting sah begitu ya. Akhirnya saya menikah pada tahun 2011. Orang-orang banyak yang menyayangkan Syarifah menikah dengan Sayyid, nanti anaknya bagaimana? Ini rusak keturunannya ini ya. Hidungnya nggak mancung lagi dong. Ya itu kan maksudnya ini, waduh misalnya anak saya ini bukan zuriat Nabi lagi nih gitu. Nah ini juga saya tidak sependapat, karena menurut saya nasab perempuan itu juga penting kok begitu ya. Ya Fatimah juga perempuan begitu kan. Meskipun itu ada pengecualian katanya, khusus untuk Fatimah nasabnya boleh diambil dari perempuan. Ya, tapi tetap saya berkeyakinan meskipun nasab perempuan itu juga penting ya. Kita lihat sejarah, saya bukan ahli sejarah ya, tapi sepengetahuan saya ya, kalau kita lihat zaman Nabi dulu yang banyak membantu perjuangan Nabi ya sebenarnya saudara-saudara Nabi yang dari nasab ibu ya. Yang ketika hijrah, yang tolak al-badru itu ya disambut itu kan dari nasab ibu ya. Sementara kalau dari nasab bapak itu bahkan yang menentang ya, Abu Lahab dan lain-lain. Jadi menurut saya nasab ibu juga penting. Jadi saya kalau dikatakan anak saya bukan zuriyah Nabi, kalau menurut saya selama anak saya insya Allah menjadi anak soleh dan soleha yang mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, ya menurut saya itu tetap zuriyah Nabi menurut saya. Ya itu memang terjadi ketika saya mau menikah dengan suami saya ini yang Ahwal ini, banyak yang mengatakan, wah nanti anakmu Ahwal dong, ya seperti itu ya. Menurut saya itu tidak penting lah, menurut saya tetaplah ada nasab saya juga begitu ya. Menurut saya nasab saya juga secara formal memang yang diakui adalah nasab dari bapak ya. Tapi menurut saya nasab dari ibu juga penting begitu, secara genetik juga banyak pengaruhnya begitu kan ya. Jadi saya tidak berkecil hati, saya tidak pernah merasa hina, saya tidak merasa anak saya ini lebih rendah dari lainnya. Saya tidak merasa juga diri saya lebih rendah atau lebih hina karena saya menikah dengan Ahwal, itu tidak pernah saya rasakan seperti itu. Karena bukan dari itulah manusia dilihat ya. Meskipun saya ada cerita ini ya. Ada teman saya itu mau ke luar negeri, mau pindah ya for good ke luar negeri, kemudian memberikan anjingnya ya, menitipkan anjingnya ke saya ya. Meskipun anjing najis saya tahu, tapi saya taruh di garasi, saya terima untuk sementara begitu. Nah teman saya itu pesan berkali-kali ya, ini anjing ini anjing ras begitu ya. Dia tunjukkanlah sertifikatnya ya, champion, keturunan champion begitu. Dia bangga sekali ya. Ya kalau kawin jangan dikawinin sama anjing kampung ya, kata dia bolak-balik pesan ke saya yang ketawa saja. Terus ditunjukkanlah sertifikatnya. Ini sertifikatnya nih, namanya Onyx Alexander anjing saya, golden retriever ya, bagus, besar, bulunya bagus begitu kan.
dititipkan ke saya untuk sementara, untuk kemudian saya cari untuk diadopsi oleh orang lain ya. Sementara saya taruh di garasi rumah saya. Saya jadi merasa gimana ya, anjing aja ada sertifikatnya ini, wah harus keturunannya jelas ini, Golden Retriever, keturunan champion, apa rasnya itu sampai turun-turunannya ada loh di situ ya, di sertifikatnya itu. Makanya saya merasa tidak heran ya, bukan saya menyamakan ya, tapi kan banyak orang yang membanggakan sertifikat seperti itu ya, kayak di orang Arab itu ada di Robitoh itu ada catatannya, ini kita cucu Rasul itu sampai turunan keberapa ada lembaga mencatat dan ada sertifikatnya seperti itu. Tapi itu bukan orang Arab saja. Saya punya teman priayi begitu ya, keluarga keraton, dia juga punya sertifikat keturunan raden-radennya itu begitu ya. Tapi menurut saya saat ini membanggakan sertifikat-sertifikat atau membanggakan gelar seperti itu sudah tidak relevan lagi ya. Karena kalau zaman dulu mungkin ya, kalau zaman sekarang itu menurut saya sudah tidak relevan lagi karena perkembangan budaya sudah demikian pesat sehingga orang tidak hanya melihat hanya dari gelar, tapi perkembangan ilmu dan lain sebagainya, sehingga saat ini mungkin orang lebih lihat ilmunya seperti itu. Ya kalau anjing jelas lah yang dilihat hanya bulunya, badannya yang bagus ya. Tapi kalau manusia kan beda ya, ada akhlaknya, ilmunya, kelakuan, achievementnya begitu ya. Jadi kalau sekarang ada orang membanggakan gelar Habibnya, gelar Raden, itu menurut saya nggak relevan. Buat apa Habib atau misalnya Raden apa, tapi nggak ada achievement apa-apa. Maksudnya tidak ada akhlak, tidak ada keilmuan, tidak ada pencapaian apa-apa. Saya rasa ya percuma. Perkembangan zaman membuat orang tidak menilai hanya sebatas itu saja, lebih dari itu ya, lebih ke ilmunya. Sebenarnya di Al-Quran disebutkan ya, di surat Al-Mujadalah ya, ayat 11, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang dikaruniai ilmu beberapa derajat. Jadi memang yang derajatnya tinggi itu ya yang berilmu sebenarnya, dan di Al-Quran disebutkan yang paling tinggi ketakwaannya begitu. Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi ya, kecuali kita seperti Golden Retriever itu ya yang dibanggakan memang karena dia tidak punya akhlak dan tidak punya ilmu. Ada juga yang mengatakan bahwa membanggakan keturunan itu lebih ke sifat iblis begitu ya, karena waktu itu iblis tidak mau sujud ke Nabi Adam karena dia membanggakan asal muasal dia dari api begitu ya. Jadi orang yang membanggakan keturunan atau asal usulnya itu seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan, sekali lagi di sini saya tidak mengatakan bahwa menyarankan atau mengencourage agar Sarifah ini menikah dengan Ahwal, tidak ya, karena menurut saya itu haknya ya, dan itu wajar. Bukan hanya terjadi ke orang Arab, semua kok. Orang Chinese misalnya ya pasti ingin menikah dengan Chinese, bukan hanya dengan sesama Chinese. Kadang-kadang kalau orang Chinese yang konglomerat ya harus menikah dengan konglomerat juga begitu ya, sekufu tadi itu. Demikian juga misalnya orang Batak begitu, orang Padang menikah dengan, bahkan saya pernah punya teman kuliah ya, orang Padang itu dia dari daerah Silungkang. Nah itu di keluarganya dia diharuskan menikah bukan hanya dengan sesama Padang, tapi sesama Silungkang. Ya betapa kecilnya itu ya, harus sesama kampungnya. Ya menurut saya sah-sah saja itu ya, apalagi itu pribadi ya, hak-hak mereka. Tetapi yang saya tekankan di sini jangan sampai kemudian memaksakan diri itu tadi, sampai akhirnya tidak menikah demi memaksakan hal-hal yang menurut saya ya, kalau boleh saya katakan sudah tidak relevan lagi. Karena menurut saya tidak ada jaminan kok biar cucu Rasul ya, ada gelarnya al macam-macam atau Habib dan lain-lain, itu tidak menjamin akhlak seseorang sebenarnya ya. Tetap kita harus melihat akhlaknya, karena kan tetap manusia biasa ya, pasti ada yang buruk, ada yang baik juga. Demikian juga dengan Ahwal, ada yang buruk dan yang baik juga. Jadi sudah tidak relevan jika kita hanya melihat dari nasabnya saja begitu. Sekali lagi di Al-Quran tidak pernah ada yang mengatakan kita harus menikah tadi itu sesuai suku atau keturunan itu, karena setahu saya senasab kalau di versi Al-Quran ini ya, disebutkan di sana bahwa laki-laki pezina untuk perempuan pezina begitu kan ya. Jadi nasab di sini yang sekufu itu ya, kalau orangnya buruk ya menikah sekufunya orang yang nggak baik gitu, yang nggak benar sama nggak benar gitu, yang benar orang yang soleh dapat yang soleha. Menurut saya sekufu itu adalah itu. Ya tentunya banyaklah yang tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya pasti ada pro dan kontra. Silakan ini Sobat Jiwa juga curhat di komen begitu ya. Boleh, saya senang membacanya. Dan sah-sah saja sekali lagi. Ya banyaklah yang menentang pendapat saya. Yaitu pendapat bisa macam-macam. Tetapi saya curhat di sini mengapa alasan saya menikah dengan Ahwal tadi itu. Ya saya di sini hanya menjelaskan alasan saya menikah dengan Ahwal. Saya tidak bermaksud menghina atau
Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak berkenan ya. Tetapi di sini kita bisa berdiskusi. Sekali lagi Sobat Jiwa bisa menulis di komen jika tidak sependapat. Ya saya yakin banyak yang tidak sependapat ya, itu sah-sah saja. Silahkan ini bisa tulis di komen ini Sobat Jiwa yang merasa punya pendapat lain. Saya tidak ada maksud apa-apa. Mohon maaf ini jika ada yang tidak berkenan ya. Saya hanya ingin menyampaikan sekedar curhat begitu ya tentang alasan saya mengapa saya sampai menikah dengan Ahwal ya. Saya tidak ingin memberi aib atau menghina keluarga saya, bukan itu, karena lebih penting dari itu semua ya. Insya Allah suami saya mampu mendidik saya ya untuk menjadi wanita yang lebih baik. Menurut saya itu yang penting, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Karena menurut saya itulah tujuan menikah. Ya itu saja Sobat Jiwa curhat saya kali ini. Nantikan curhat-curhat saya lainnya ya. Di samping nanti juga di Jabat Jiwa ini menghadirkan diskusi-diskusi juga tentang keagamaan dengan narasumber-narasumber lainnya. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.